Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, di sini saya akan menunaikan tugas saya, yaitu hukum perusahaan, yang dimana di sini saya selaku mahasiswa Fakultas Hukum kelas I yang menempuh hukum ekonomi bisnis, yang dimana dibimbing oleh Ibu Iva Hafiza. Sebelum masuk ke konsep yang lebih jauh, teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Yogi Syaputra Alidrus dengan NIM 568 atau 2020101103 dari Universitas Muhammadiyah Malang. Next. Nah, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan secara ekstensif mengenai tentang sejarah hukum perusahaan. Atau lebih lengkapnya kita berbicara mengenai tentang hukum perusahaan. Nah, sebelum masuk konsep yang lebih luas, alangkah baiknya kita harus mengetahui dulu apa arti dari hukum perusahaan itu sendiri. Ya, saya memulai arti dari kisah historisnya atau sejarah hukum perusahaan itu sendiri. Nah, jadi sejarah hukum perusahaan di sini terbagi menjadi dua bagian, teman-teman. Yang pertama zaman klasik dan yang kedua zaman modern. Nah, di zaman klasik, secara saya jelaskan, hukum perusahaan ini memiliki sejarah yang dimulai dari negara-negara di Eropa. Diperkirakan mulai tahun 1400 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Nah, pada awalnya di zaman klasik ini, negara-negara tersebut memperlakukan hukum kebiasaan. Seiring berjalannya waktu, hukum kebiasaannya ini mulai tergantikan dengan hukum Romawi. Ya, hukum Romawi itu artinya hukum tertulis, ya, yang bernama Corpus Juris Civilis, yang mana tidak terlepas dari penjajahan oleh bangsa tersebut. Nah, faktor-faktor lain yang mempengaruhi bergantinya hukum di negara Eropa dengan hukum Romawi ialah adanya sejumlah pelajar dari Prancis dan Italia yang mempelajari tentang hukum Romawi tersebut. Nah, setelah menyelesaikan studinya, hukum tersebut kemudian diterapkan di negara asal masing-masing pelajar tersebut. Nah, itu disebut dengan zaman klasik, teman-teman. Nah, kemudian zaman semakin berkembang, Prancis yang merupakan salah satu pusat kebudayaan Eropa kontinental, ini memiliki berbagai macam hukum terkait perdagangan, yaitu hukum Germania dan hukum Romawi. Nah, hukum Jerman diberlakukan di bagian utara dan Romawi yang merupakan asal hukum kebiasaan status kuno disebut pays de droit politimor atau hukum lokal. Nah, sementara hukum Romawi disebut dengan pays de droit yang diberlakukan di bagian selatan. Nah, dalam hal ini pada tahun 1731 terbentuklah yang namanya unifikasi. Nah, ini sudah masuk di nama zaman modern. Ya, unifikasi yang dimaksud di sini tertuang dalam buku Corpus des Louis pada abad ke-17 terbitlah Ordonansi Negusi yang berisi 3 ordonansi. Yang pertama itu adalah Leodade Serlus Dunate. Kemudian pada tahun Serlus Testament itu muncul pada tahun 1735. Kemudian Leodanse Letus Subsequent itu muncul pada tahun 1947. Nah, itu hukum-hukum aturan tertulis yang mengemukakan tentang hukum perusahaan, teman-teman. Nah, kemudian kita berbicara mengenai tentang sejarah hukum perusahaan itu sendiri. Dimulai dari Belanda di hukum modern itu pada waktu itu, karena yang menciptakan hukum tertulis itu sendiri yang ada di Indonesia yaitu hukum Belanda. Yaitu Belanda itu memiliki hukum dagang yang lebih berdasarkan pada peraturan-peraturan dagangnya sendiri. Ya, mengapa demikian? Peraturan-peraturan tersebut dihimpun menjadi hukum yang diberlakukan khusus untuk digolongkan perdagangan yang disebut dengan Kompenstrecht namanya. Nah, Kompenstrecht itu adalah sesuatu yang diberlakukan khusus untuk golongan-golongan perdagangan. Nah, seperti itu. Ya, jadi tatkala kita itu memiliki sejarah panjang dinamakan hukum perusahaan itu sendiri yang ada di Indonesia. Jadi sebelum di Indonesia ini memperlakukan hukum perusahaan yang dimana
aturan-aturannya sudah banyak ya. Nah, sebelum aturan-aturan itu dibentuk, sejarah hukum itu yaitu dimulai dari hukum Romawi yang tadi saya katakan dari zaman klasik, yaitu kemudian dia berkembang di zaman modern yang dimana dibentuk oleh Belanda, yaitu disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau kita kenal dengan Wetboek van Koophandel. Nah, kemudian, ini dia yang harus kita pahami ya secara mendalam, yaitu mengenai tentang ruang lingkup hukum perusahaan itu sendiri ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai ruang lingkup, alangkah baiknya saya di sini melimitasikan definisi dari hukum perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan itu secara terminologi bisa kita katakan sebuah kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Ya, keuntungan apa? Berdasarkan pada pengertian perusahaan menurut pemerintahan Belanda, dalam pembacaannya Memori van Collecting itu rancangan undang-undang Wetboek van Koophandel atau kita kenal yang namanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, itu berarti keseluruhan peraturan yang dilakukan secara terus-menerus dengan terangan-terangan dalam kedudukan tertentu. Untuk apa? Untuk mencari laba bagi dirinya sendiri. Nah, perusahaan itu sendiri itu diakomodir dalam pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Nah, dia mendefinisikan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tujuan dan memperoleh kepentingan dan atau laba. Nah, itu perusahaan, terminologi dari perusahaan itu sendiri. Ya. Nah, sehingga kalau kita menyimpulkan hukum perusahaan merupakan hukum yang mengatur segala hal mengenai perusahaan dan kegiatan usahanya. Nah, peraturan khusus yang menjadi sumber hukum perusahaan ialah dalam Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ya kan? Karena kenapa? Karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita kenal yang namanya perjanjian-perjanjian atau perikatan-perikatan. Nah, di setiap orang melakukan badan usaha, pasti di situ ada keterkaitannya dengan perjanjian. Makanya sumber hukum yang kita pakai di situ ada undang-undang lex specialis atau undang-undang khusus dan juga kitab undang-undang hukum perdata, ya. Kemudian ada kitab undang-undang hukum dagang yang kita pakai, ya. Nah, ini yang paling penting yang harus kita mulai sebelum ruang lingkup kitab undang-undang hukum pidana itu sendiri. Nah, di dalam ruang lingkup kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang dan undang-undang spesialis yang dimana memuat sumber itu alangkah baiknya saya di sini akan mengemukakan ruang lingkup hukum perusahaan yang dimana terbagi menjadi dua jenis, ya. Yang pertama itu adalah bentuk usaha. Nah, bentuk usaha di sini apa sih? Nah, jadi bentuk usaha itu merupakan bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik secara perorangan maupun kelompok. Bentuk usaha yang dilakukan itu harus diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk hukum perusahaan ini itu berupa perorangan, belum memiliki peraturan perundang-undangan, tapi secara teknis ditulis di hadapan notaris. Nah, itu secara sah. Karena sedangkan bentuk usaha itu memiliki perundangan, itu yang tadi ini yang saya cantumkan, ada firma, ya kan? Itu firma itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian ada yayasan, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Kemudian ada PT atau perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Kemudian ada koperasi, itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Itu sekarang telah diperbarui yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Di mana saya sudah tercantum secara jelas di sini ya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Nah, kemudian setelah kita sudah mengetahui apa itu bentuk usaha, yang dimana penjelasan firma, yayasan, BUMN, dan sebagainya nanti saya jelaskan secara luas di dalam slide-slide berikutnya, yaitu mind map berikutnya. Kemudian yang kedua ada jenis usaha. Nah, ruang lingkup berikutnya itu adalah jenis usaha.
Jenis usaha di sini adalah macam-macam kegiatan usaha yang berkaitan dengan bidang yang dilakukan. Nah, jenis usaha ini dapat meliputi berbagai bidang. Nah, seperti saya cantumkan di sini, seperti bidang perindustrian, pertanian, perdagangan, kemudian ada jasa-jasa pembiayaan dan ekstraktif di sana ya. Nah, kemudian kalau saya bisa menjelaskan secara luas lagi mengenai jenis usaha ini bisa tergolong dalam satu bidang yang sama. Kegiatan usaha itu dilakukan secara berbeda-beda. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya dalam bidang perdagangan, kegiatan usaha itu dilakukan dapat berupa usaha toko swalayan dan ekspor impor. Nah, itu betapa pentingnya mengenai tentang ruang lingkup hukum perusahaan itu sendiri. Ya, kita bisa katakan ruang lingkup itu kenapa penting? Karena dia mencakup hukum perusahaan. Sebelum kita mengenal bentuk-bentuk hukum perusahaan, asas-asasnya, kemudian penyelesaian sengketa dan lain-lain. Ya, karena itu merupakan sebuah substansi yang paling dasar. Nah, ya, jadi ruang lingkupnya kita sudah selesai. Kemudian next. Nah, ini yang harus saya jelaskan, yaitu mengenai tentang badan hukum di dalam sebuah materi hukum perusahaan. Nah, di dalam materi hukum perusahaan, kita kenal yang namanya bentuk-bentuk badan, suatu badan, yaitu terbagi menjadi dua, badan hukum dan juga badan non-hukum. Ya. Nah, sebelum masuk konsep yang lebih jauh, saya menjelaskan yang pertama adalah badan hukum. Ya. Di sini kalau kita berbicara badan hukum, dasar atau latar belakang terbentuknya badan usaha ialah perkumpulan, ya kan? Nah, perkumpulan secara istilah dalam bahasa Jerman itu disebut dengan Verein. Nah, dalam bahasa Inggris disebut dengan association, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut dengan union. Nah, perkumpulan di sini dalam arti sipil disebut dengan Burgerlijk Vereniging. Artinya apa? Artinya bentuk persekutuan yang bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Bentuk perusahaan yang bukan bertujuan untuk memperoleh peruntungan maksudnya. Sorry. Nah, sementara perkumpulan dalam arti luas itu merupakan organisasi yang dijalankan untuk memperoleh peruntungan. Nah, itu kita berbicara mengenai perkumpulan. Ya, karena kalau kita berbicara badan hukum, otomatis di dalamnya itu terdiri lebih dari satu orang. Ya kan? Nah, di sini saya cantumkan badan hukum pertama itu adalah PT atau kita kenal yang namanya perseroan terbatas. Di sini ya saya bisa katakan perseroan terbatas. Nah, di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT menjelaskan PT atau perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Itu didirikan berdasarkan perjanjian. Dia melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi di dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Ya. Jadi perseroan terbatas merupakan perusahaan berbadan hukum sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Jadi PT ini sebagai subjek hukum dia mempunyai kedudukan mandiri atau yang disebut dengan personal standing in judicio, ya, yang artinya PT ini tidak bergantung pada pemegang saham. Kenapa? Karena dia berbadan hukum, ya kan? PT sebagai perusahaan berbadan hukum yang berarti dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya manusia. Nah, dan bisa memiliki kekayaan aset maupun utang dengan perantara oleh pengurus yang berwenang. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai tentang PT ya, yang dimana diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT atau perseroan terbatas. Nah, itu disebut dengan badan hukum ya. Kemudian yang kedua, saya cantumkan badan hukum yang kedua adalah koperasi. Ya. Apa sih koperasi itu? Di sini saya cantumkan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Ya. Jadi koperasi ini merupakan perkumpulan yang didirikan dan dijalankan oleh sejumlah orang dengan kepentingan yang sama. Koperasi didirikan dengan sebab adanya kebutuhan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi para anggotanya. Ya. Nah, jadi saya cantumkan pasal atau undang-undang di situ
bisa saya jelaskan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi itu adalah badan hukum, ya, jelas, yang didirikan oleh orang perseroangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip dari koperasi itu sendiri. Ya, jadi sudah jelas kalau kita berbicara mengenai tentang koperasi. Ya, dia juga adalah berbadan hukum, ya, karena dia muncul, dia itu sebagai manusia, ya. Apa yang dikatakan oleh karena dia dikatakan subjek hukum juga, gitu, ya. Karena subjek hukum itu terbagi menjadi dua, manusia dan badan hukum, ya. Koperasi masuk di dalamnya. Nah, kemudian yang ketiga, saya memasukkan badan hukum yang ketiga adalah yayasan, ya. Yayasan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, ya, di situ tentang yayasan. Nah, yayasan ini diterjemahkan dari istilah dalam bahasa Belanda yang dinamakan stichting, ya. Dalam bahasa Inggris namanya foundation. Nah, kalau teman-teman dengar yang namanya foundation, itu namanya arti yayasan. Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang sifatnya sosial. Bisa juga disebut nirlaba, ya, yang mana pendiriannya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Nah, sesuai yang saya cantumkan di sini, saya sebutkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan dijelaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Nah, apa yang saya baca menurut para doktrin, salah satunya adalah menurut Wirjono Pirjokoro, itu dia pakar hukum, dia mengemukakan esensi yayasan itu dia meliputi ada beberapa, ya, ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama itu adanya suatu harta kekayaan, ya. Nah, itu yayasan, esensi dari yayasan. Kemudian yang kedua, harta kekayaan itu merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa adanya yang memiliki, melainkan dianggap sebagai milik dari yayasan. Kemudian yang ketiga, atas harta kekayaan itu diberi suatu tujuan tertentu. Ya, kemudian yang keempat, adanya pengurus yang melaksanakan tujuan dan diadakannya harta kekayaan itu. Nah, itu yayasan. Kenapa yayasan masuk di badan hukum? Karena yayasan itu dia terdiri atas kekayaan-kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan maupun kemanusiaan, ya. Dia dapat menimbulkan sebab akibat juga di situ, ya. Itu disebut dengan yayasan, ya. Di sini kita berbicara banyak mengenai badan hukum, ya. Karena badan hukum itu termasuk subjek hukum, teman-teman. Ya, subjek hukum itu apa? Subjek hukum itu adalah pembawa hak dan kewajiban. Ya. Nah, kemudian kita berbicara mengenai badan non hukum. Ya, ini. Nah, apa sih badan non hukum di sini? Ya. Jadi badan non hukum di sini saya mencantumkan ada 3 badan. Yang pertama ada Matstab. Ya, Matstab atau kita sebut sebagai Persekutuan Perdata. Nah, Persekutuan Perdata atau Matstab itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, dalam pasal berapa? Pasal 1618. Dia mengatakan bahwa Matstab itu adalah suatu persetujuan antara 2 orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi di antara mereka. Nah, ini pentingnya kita belajar Matstab. Nah, sumber hukum yang tadi saya kemukakan dari awal, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipakai, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dipakai, dan Undang-Undang Lex Specialis atau Undang-Undang Khusus dipakai. Karena itu semua diatur, ya, karena itu dasar hukumnya. Nah, penjelasan lebih lanjut, kita berbicara Matstab itu berdasarkan pada pengertian itu. Maka persekutuan perdata memiliki ciri. Nah, ciri-cirinya itu ada 3 yang bisa saya sebutkan, ya.
Kalau teman-teman beda referensi dari saya, silakan ya, karena ilmu hukum itu luas ya. Yang pertama ada terjadi perjanjian di antara dua orang atau lebih. Nah, ini jika terjadi dua orang atau lebih, itu artinya namanya match step atau persekutuan perdata. Dan dia bukan badan non hukum. Ya, dia bukan badan non hukum. Kemudian yang kedua, pihak yang mengadakan perjanjian memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Yang ketiga, tujuan dari perjanjian atau kegiatan tersebut adalah apa? Adalah untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan. Titik. Nah, itu dia berupa kemanfaatan ya, dan dia berupa keuntungan bagi para pihak. Nah, itu namanya persekutuan perdata namanya. Nah, kita berbicara badan hukum yang lain, saya mencantumkan firma atau persekutuan dengan firma. FA singkatannya. Itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 16. Nah, berdasarkan pasal 16, persekutuan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu memuat ketentuan tentang firma terdapat pasal 16 sampai dengan pasal 35. Kalau teman-teman cek di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 16 sampai pasal 35 itu berbicara mengenai tentang FA atau firma. Nah, ini firmanya ya. Saya sudah cantumkan secara jelas di sini dalam pasal 16 ya. Kalau kita berbicara ciri-ciri khususnya sebagai tambahan dari firma ini, saya kira ada 3 juga di dalam pasal 16 juga di situ. Itu yang pertama, dia menjalankan perusahaan. Kemudian yang kedua itu dengan nama bersama. Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab sekutu bersifat pribadi. Nah, jadi firma di sini berarti persekutuan yang namanya diambil dari nama bersama para sekutu. Jadi penentuan nama ini bisa diambil dari nama salah seorang sekutu. Contoh sama seperti FH Bima misalnya. Atau nama salah satu ditambah dengan keterangan hubungan dengan sekutu lain misalnya. Contoh misalnya FA Fatma and Sister namanya. Nah, itu firma itu ya, dia bukan berbadan hukum ya. Nah, kemudian teman-teman, badan hukum yang ketiga ada CV atau persekutuan komanditer namanya. Itu diatur dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu menerangkan bahwa CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang yang didirikan antara beberapa orang bersero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Nah, itu CV atau persekutuan komanditer. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, kalau bisa saya jelaskan, di dalam CV itu ada pihak sebagai sekutu komplementer dan ada juga yang berperan sebagai sekutu komplementer. Apa itu? Nah, dari sekutu komplementer yang sifatnya aktif dan bisa bertanggung jawab secara tanggung renteng. Sedangkan sekutu komplementer itu sekutu yang sifatnya pasif. Jadi pihak inilah yang memberikan investasi modal. Pemodalan CV sama seperti pemasukan persekutuan yang dapat berupa uang, barang, dan penghasilan. Nah, itu CV. Ya. Jadi kalau kita berbicara CV itu sudah jelas dalam kita. Nah, ini dia. Saya bisa jelaskan badan lain, ya, badan hukum lain, ya, yang dimana di sini sudah saya cantumkan undang-undang secara spesialis atau undang-undang khusus ya. Yang pertama ada BUMN. Nah, saya jelaskan BUMN dulu nih. Badan Usaha Milik Negara. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Nah, tentang Badan Usaha Milik Negara. Nah, jadi kalau bisa saya katakan tahapan-tahapan dari BUMN ya, itu ada 3 pergantian undang-undang yang mengatur BUMN ya, supaya kita jangan salah kaprah ya. Yang pertama itu adalah perusahaan negara atau IBW namanya.
Kalau dalam bahasa Belanda, IBW itu namanya Indonesia Bedrijfswet. Stadsblad itu nomornya 419 tahun 1927, diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 1995. Kemudian yang kedua, perusahaan negara itu namanya ICW, Indonesia Complicated Stadsbladnya nomor 106 tahun 1864. Kemudian yang ketiga, itu perusahaan berdasarkan undang-undang tertentu, ya, yaitu Undang-Undang nomor 19 PRP 1960 ada, kemudian Undang-Undang nomor 9 tahun 1969, kemudian ada Perpu dan lain-lain, ya. Jadi itu namanya badan usaha milik negara, ya, diatur dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2003, ya. Jadi sudah jelas, ya. Kemudian di sini ada BUMD, ya. Jadi BUMD ini artinya badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah dan sebagian besar atau seluruh modalnya itu dimiliki oleh pemerintah daerah, ya. Jadi BUMD di sini memiliki bentuk berupa perusahaan daerah atau perseroan terbatas. Jadi modal perusahaan BUMD itu berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan, gitu. Ya, jadi secara eksplisit di sini saya sudah cantumkan undang-undang dari BUMD itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 di situ, ya. Nah, jadi BUMD sendiri dia memiliki ciri-ciri sebagai yang pertama itu adalah hak atas segala kekayaan dan usaha dipegang oleh pemerintah daerah. Nah, itu udah jelas, ya. Kemudian yang kedua, pemegang saham dalam permodalan perusahaan diduduki oleh pemerintah daerah, gitu. Kemudian yang ketiga, wewenang dan kekuasaan dalam penetapan kebijakan perusahaan itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Semuanya ditanggung, semuanya dipegang oleh pemerintah daerah. Kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian BUMD sendiri memiliki organ yang terdiri atas kepala daerah, ya, yaitu sebagai pemegang saham. Kemudian direksi, kemudian komisaris atau pengawas, ya. Jadi ada 3. Nah, direksi dia merupakan pimpinan pengurus BUMD dan yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya adalah kepala daerah dengan pertimbangan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari daerah pendiri perusahaan daerah tersebut. Nah, itu kita berbicara mengenai BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, yang diatur oleh pemerintah daerah karena dibangunnya juga di daerah, gitu. Kemudian yang ketiga ada BUMS. Saya cantumkan landasan hukumnya di sini yaitu Undang-Undang Dasar pasal 33 1945. Ya, karena dia badan hukum milik swasta, gitu. Ya, karena badan hukum milik swasta, dia merupakan badan usaha di mana modal yang digunakan berasal dari pihak swasta, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pihak swasta di sini dalam negeri merupakan pihak-pihak atau masyarakat yang berasal dari dalam negeri. Sementara pihak swasta luar negeri itu ngapain? Dia adalah warga negara asing. BUMS didirikan dengan tujuan-tujuan yang pertama itu untuk membantu pemerintah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya lapangan kerja. Nah, itu BUMS, ya. Jadi agar lapangan kerja dapat jadi banyak, tersediakan dan sebagainya itu dari BUMS. Kemudian yang kedua untuk membantu negara dalam peningkatan pembangunan. Nah, di sini udah jelas, ya. Pembantu negara dia bilang. Kemudian yang ketiga ada untuk membantu meningkatkan devisa negara. Ya, dia membantu juga di situ. Karena apa yang saya terapkan di dalam Undang-Undang Dasar di sini itu sudah jelas dalam pasal 33, ya, dia mengatakan bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, tetapi penguasaan itu untuk apa? Untuk kesejahteraan bersama atau kesejahteraan rakyat. Nah, itu kita berbicara BUMS. Jadi badan hukum yang lain di sini saya cantumkan ada BUMN, BUMD, dan BUMS yang dimana masing-masing memiliki peranan yang berbeda. Ya, inilah bentuk-bentuk hukum perusahaan yang sebenarnya. Nah, kemudian yang ketiga kita berbicara mengenai asas atau kegiatan dalam membangun suatu perusahaan. Ya, jadi saya kira kalau kita berbicara soal asas,
memang sangat penting ya. Kenapa? Karena asas ini merupakan landasan ya, landasan untuk membangun sebuah perusahaan ya. Kalau kita berbicara mengenai sebuah dasar ya, sebaiknya bagi saya karena dasar atau asas ini dia membantu kita untuk mengemukakan suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut di dalam suatu badan. Jadi tindakan-tindakan itu dia mengimplementasikan dasar-dasarnya. Ya, misalnya apa yang dilakukan orang tersebut, asas apa namanya, nah itu dia bergantung juga gitu. Ya, jadi itulah pentingnya asas di dalam suatu perusahaan. Yang pertama saya cantumkan asas kepastian hukum, ya. Nah, asas kepastian hukum di sini maksudnya para pihak yang terkait dengan perjanjian atau kesepakatan itu memiliki hak dan kewajiban yang pasti secara hukum. Jadi apabila salah satu pihak melakukan prestasi, maka pihak yang lain terkait dapat memaksa untuk tetap melaksanakan hak dan kewajiban melalui jalur hukum. Ya, jadi ini kepastian hukum di dalam sebuah perusahaan. Jadi dalam perusahaan itu ada perjanjian-perjanjian ya. Karena dalam perjanjian itu penting, saya mencantumkan asas kepastian hukum. Kemudian ada asas kepantasan, teman-teman. Nah, jadi asas kepantasan ini apa sih? Ya. Nah, secara eksplisit kita bisa katakan asas kepantasan ini juga ada di dalam hukum perdata, ya. Jadi asas kepantasan ini dia memiliki makna sebagai sebuah kemauan dalam hati dari pihak terkait kegiatan usaha. Ya, bisa disebut sebagai keadaan batin atau jiwa dari pihak-pihak tersebut. Kemudian yang ketiga ada asas tanggung jawab, ya. Nah, asas tanggung jawab ini sangat penting di dalam sebuah perusahaan bagi saya. Kenapa demikian? Karena asas tanggung jawab di sini perseroan itu dia menjalankan kegiatan usahanya itu di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau kita katakanlah singkatannya namanya TJSL atau Corporate Social Responsibility. Jadi CSR ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat guna meningkatkan nilai kemanfaatan perusahaan bagi sekitarnya. Ya. Kemudian yang kedua ada asas tata kelola perusahaan. Ya. Jadi asas tata kelola perusahaan ini, jadi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik diharapkan dapat mendorong perusahaan yang dijalankan secara profesional dan terus bertumbuh dan menguntungkan, serta dapat mengantisipasi kemungkinan risiko di masa depan. Nah, jadi itu pentingnya asas tata kelola itu. Ya. Jadi dia merupakan sebuah asas ya untuk membantu di dalam membangun sebuah prinsip-prinsip dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua, yang kelima itu namanya ada asas separa entity. Ya. Jadi maksudnya apa sih asas separate entity ini? Ya, jadi dia ini saya ambil asas ini yaitu asas bahasa Inggris ya namanya. Separate entity itu asas bahasa Inggris ya, yang dimana asas itu dia berprinsip bahwasannya perseroan terbatas. Jadi dia berkaitan dengan perseroan terbatas, teman-teman. Ya, kalau kita berbicara PT, jadi dia sebagai subjek hukum itu adalah entitas terpisah dari pemegang saham. Ya, karena dia juga merupakan bentuk dari badan usaha ya atau bentuk-bentuk perusahaan. Jadi sesuai dengan prinsip separate entity ini, segala tindakan perseroan tidak termasuk dalam tindakan pemegang saham. Begitu pula dengan tanggung jawab dan kewajiban perseroan yang bukan termasuk tanggung jawab pemegang saham. Jadi dengan adanya prinsip ini, pihak-pihak yang berkehendak berinvestasi tidak merasa khawatir atau beban tanggung jawab yang ditimbulkan oleh tindakan perseroan. Jadi harta pribadi investor itu tidak dapat dijadikan jaminan untuk membayar apabila terjadi kerugian. Akibat tindakan tersebut, pihak investor dengan harta pribadinya juga tidak bisa dituntut oleh pihak ketiga karena asas tersebut. Nah, itu pentingnya asas separate entity. Ya.
Nah, kemudian yang ketujuh, yang keenam, ada asas limited liability. Jadi maksudnya apa sih? Nah, jadi asas ini juga ada di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang PT, UU PT. Jadi sesuai dengan penjelasannya, limited liability ini pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ya, itu penjelasan asas-asas kegiatan dari sebuah perusahaan. Ya, di dalam menjalankan perusahaan kita membutuhkan asas, kita membutuhkan landasan, kita membutuhkan dasar untuk menjamin sebuah kepastian atau red zakir di dalamnya. Ya, nah itu dia ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.